diskusi ini agak lebih tajam, Mas. Iya. Membandingkan kasus durian dengan kasusnya Ganjar Pranowo. Itu baru mantap itu. EKTP maksudnya. Iya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Hari ini kita bicarakan terkait dengan KPK. Karena memang ada hal yang kita lihat di pemberitaan terkait dengan pemanggilan salah satu bakal calon wakil presiden. Dan ini menarik karena banyak kemudian yang membincangkan apakah pemanggilan ini ada kaitannya untuk upaya menjegal atau apalah itu lah. Tapi baiknya kita bicarakan dengan orang yang waktu itu jadi pimpinan dan tentunya penjelasannya akan lebih banyak membuat kita akan lebih paham. Pak BW, apa kabar Pak BW? Baik, Mas Novel. Hari ini lagi seru nih, Mas. Oh iya. Pak Gus Muhaimin di periksa KPK. Akhirnya datang ya. Alhamdulillah datang. Alhamdulillah ya. Kalau nggak salah diperiksanya hari Selasa, cuman karena ada kesibukan ditunda hari Kamis. Kamis kan? Ya. Dan yang menarik kan begini Pak BW, memang pemanggilan ini kan kemudian banyak yang bertanya ini, sebenarnya pemanggilan ini emang betul-betul urgent apa enggak sih gitu kan? Apakah pemanggilan ini kalau tidak dipanggil perkaranya menjadi tidak bisa dibuktikan di pengadilan gitu, atau sebetulnya pemanggilan ini hanya kalau dibilang tidak ada kaitan langsung atau apapun bisa jadi seperti itu. Tapi gimana Pak dengan Pak BW? Yang pertama ngelihat dulu dari ininya, Mas. Caimin akhirnya bisa ke KPK. Atau kalau pakai bahasa ininya, Caimin berani tampil ke KPK. Ya, bagus. Padahal kan kalau benar persepsi publik mengatakan bahwa dia diincar dan dia membuktikan dia punya keberanian untuk hadir di KPK. Itu yang mesti dilihat. Dan kalau dilihat yang kedua yang juga menarik, kayaknya pemeriksaannya tidak cukup lama karena sore-sore udah keluar. Bisa pulang ya. Bandingkan dengan pemeriksaannya Mas Anies yang 11 jam gitu kan. Baru malam hari ini tadi sore udah keluar kan. Dan kalau ngelihat yang cara dia menjelaskan di publik ini sebelum kita ngomong kasusnya itu saya mendapat kesan bahwa lepas gitu ya. Nah itu yang saya capture atau saya potret melalui media ketika proses pemeriksaan sudah selesai dilaksanakan. Itu satu. Terus yang kedua, kalau mau lihat Caimin itu sebenarnya ada dua kasus kan Mas, yang kadang-kadang orang tuh nggak ngerti itunya. Pertama ada kasus yang dikenal sebagai kardus durian. Terus yang kedua ini sebenarnya kasus yang berkaitan dengan isu yang lain lagi Mas. Itu yang berkaitan dengan sistem proteksi TKI. Di Kemenaker itu ininya lain lagi tuh. Periodenya sama dan Mas Novel betul pada saat itu saya jadi pimpinan KPK karena kan saya 2011 2015 ya. Karena ini kasusnya kejadian 2012 Mas. Nah Mas Novel sekarang mau mendalami kasus yang mana? Ada dua nih menunya nih. Ya memang ketika tadi Gus Muhaimin keluar dari KPK dari kantor KPK, yang menarik disampaikan bahwa senang telah bisa membantu dan seterusnya. Saya pikir itu hal positif. Tapi memang saya juga sebetulnya sedikit banyak agak mengetahui juga kasus ini. Karena yang menarik buat saya gini Pak BW. Kasus yang terkait dengan pemeriksaan hari ini itu adalah yang berhubungan dengan masalah pengadaan sistem proteksi TKI. Itu kalau nggak salah anggarannya 20 miliar, diaplikasikan 10 miliar, terus kemudian ada masalah. Dan dari beberapa pandangan saya memang saya tidak menemukan kaitan langsungnya seperti apa, walaupun saya nggak tahu aja substansi pemeriksaan. Tapi yang menarik, kasus-kasus besar lainnya nggak diungkap. Kasus yang ini, yang seingat saya waktu itu, penyelidikannya itu cukup lama dan kemudian akan dilimpahkan karena nilainya kecil, cuma 10 miliar. Bukan berarti terus kita mau permisif ya atau tolerir, bukan itu. Tapi
kasus besarnya jangan terus dilupakan gitu. Tapi gimana Pak BW? Karena saya kasusnya memang nggak terlalu memahami soal kasus ini. Saya juga terus terang ini kasus yang ini kan diungkapnya di 2023 Mas. Jadi periode itu belum kelihatan kecuali yang kasus durian ya. Saya bisa lebih banyak jelasinnya. Cuma kalau yang kasus yang Mas Novel bilang, sepengetahuan saya berdasarkan berbagai informasi, salah satunya dari media, itu proses penyelidikannya tahun lalu Mas, bulan Juli. Penyelidikannya baru kemudian Agustus pada penetapan tersangka. Baru kemudian ditindaklanjutinya di penyidikannya ini, dihidupin lagi nih beberapa, yaitu hari Selasa kemarin Caimin dipanggil. Nah, mari kita coba konsentrasi di situ. Ketika kasus penyelidikan dan penetapan tersangka di Agustus, Juli Agustus, Gus Muhaimin ini sama sekali tidak pernah dilibatkan atau dipanggil dalam penyelidikan. Dan itu artinya bahwa ketika naik sampai jadi penetapan tersangka, keterlibatannya Gus Muhaimin itu kan terbatas ya. Kalau mau dibilang nggak ada gitu ya. Itu kan penyelidikan itu yang jadi dasar. Kalau ini kan tinggal mengumpulkan bukti. Kalau ini kan yang di sini kan untuk menentukan apakah ada pelaku kejahatan atau tidak. Nah, dalam konteks seperti itu, sesungguhnya kemudian pertanyaan kita, apa kepentingannya sekarang Gus Muhaimin dipanggil? Sejauh itukah kepentingannya? Orang kemudian bertanya-tanya. Dari metode kan memang penyidik itu kan harus memeriksa semuanya Mas. Dari titik itu masuk akal ini pemeriksaan itu dipanggil itu masuk akal ya. Dia ingin mengkonfirmasi, mengklarifikasi lagi. Tapi kalau dari sisi keterlibatan yang mengharuskan Muhaimin itu terlibat, menurut saya itu poinnya nggak ada. Tapi di sisi yang lainnya kemudian ada persepsi publik berkembang Mas. Kenapa proses itu tidak terjadi ketika deklarasi Muhaimin dan Prabowo? Orang kan kemudian membanding-bandingkan. Betul. Itu yang di situ. Walaupun bisa saja kejadian penyidiknya tidak menyangka ketika melakukan proses pemanggilan deklarasi terjadi sehingga isu itu menjadi sensitif. Jadi ini bagian pembelajaran penting. Tapi lepas dari itu semua, kalau ngelihat proses yang tadi, Caimin lepas terus kemudian mengaitkan dengan tadi bulan Juli dan Agustus, saya mendapat kesan sebenarnya Caimin diperiksa sebagai bagian untuk mengetahui posisi kasus dan apakah ada informasi lain, karena Caimin belum dipanggil nih Mas ketika penempatan itu yang mungkin bisa dipakai, bukan menuding Caimin. Tapi yang menarik sebenarnya kalau mau bikin diskusi ini agak lebih tajam Mas, membandingkan kasus durian dengan kasusnya Ganjar Pranowo, itu baru mantap itu. EKTP maksudnya? Iya. Yang menarik ya, kalau di kasusnya EKTP Pak Wiwi, kebetulan saya penyidiknya ya. Memang ada beberapa fakta-fakta, bahkan di persidangan kan disampaikan. Fakta-fakta itu disampaikan soal adanya penerimaan uang. Walaupun demikian, tentunya keterangan dari beberapa orang ini tentunya diukur apakah keterangan itu masuk di standar pembuktian. Memang ada satu saksi penting yang itu meninggal dunia. Saya lupa tuh namanya tuh. Ada Mustokoweni atau Mariam? Ada dua perempuan tuh Mas yang terlibat di situ. Yang setahu saya Mustokoweni ya Pak. Mustokoweni itu yang bagi-bagi uang itu kan. Yang bagi-bagi langsung berkomunikasi katanya. Komunikasi dan bagi-bagi uang kalau. Tapi yang satu lagi yang kalau nggak salah saksi Miriam, dia yang mencatat karena ada beberapa komunikasi dia dengan Kemendagri. Dan setahu saya dia masih tersangka. Karena mencabut keterangan yang tadinya menyatakan memang benar uang itu untuk Ganjar Pranowo kan dalam catatannya dia. Itu sudah vonis Pak. Tapi posisi sekarang masih tersangka di perkara pokok. Iya, di perkara pokok betul. Tapi perkara pokoknya apakah Pak Ganjar sudah diperiksa atau belum, saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi nah itu kuncinya di situ. Apalagi kan sebenarnya Mas ada satu saksi kunci lain dalam kasus Ganjar Pranowo itu, yaitu Nasruddin yang mengatakan di persidangan nih Mas, dia mengetahui ada tawar-menawar dalam kasus IKTP itu kan dari berapa ratus ribu menjadi 500.000 US dollar, dan kemudian dia mengetahui juga ada pemberian uang di ruangannya Mustokoweni. Nah itu yang walaupun ada saksi yang lain, Andi Narogong mengatakan dia tidak tahu atau tidak benar. Satu lagi sebetulnya Setia Novanto beri keterangan. Betul, Setia Novanto mengatakan ada pemberian uang itu. Tapi Setia Novanto kan keterangannya di audito Mas. Betul. Dia mendengar dari, kalau nggak salah, dari Mustokoweni dan dari Mariam. Tapi artinya kalau membandingkan dengan kasus kardus durian, ini kasus Ganjar tuh lebih telak Mas. Kalau kasus kardus durian yang saya tahu Mas ya,
ada suatu pengusaha, dia mendapatkan proyek di Papua. Dari proyek itu dia diminta membayar 10%. Dan kalau nggak salah dalam satu diskusi saya sama Mas Novel itu mengatakan ada satu catatan yang mengatakan ini untuk GS. Ya, GS tidak menyebut clearly bahwa itu untuk Muhaimin, GS1. Dan kemudian tidak ada saksi lain yang bisa menjelaskan apakah uang itu benar diterima ya, oleh dari si Darmawati atau kemudian lanjutannya apakah uang itu memang sampai ke Muhaimin. Jadi kalau membandingkan IKTP dan kartu durian itu case-nya beda banget ini ya. Dalam konteks pembuktian ya Mas. Jadi IKTP lebih mendekati. Ya, lebih mendekati. Mungkin pemirsa begini ya, saya perlu menjelaskan begini. Dalam pembuktian itu harus clear, harus jelas. Tidak bisa pembuktian yang masih ambigu atau meragukan itu nggak boleh digunakan. Itu dalam teori pembuktian harus jelas. Beyond reasonable doubt standar. Artinya dalam suatu pembuktian kalau masih membuat orang ragu-ragu, hakim itu nggak boleh putuskan gitu. Sehingga suplai bukti dari penyidik dan penuntut untuk dibawa ke persidangan itu harus yang betul-betul meyakinkan. Kan gitu Pak BW. Dan yang kedua begini. Tadi yang disampaikan Pak BW kurang lebih ya sebagai ilustrasi aja. Ini sebagai gambaran bukan pembelaan karena nggak bagus juga kemudian menggoreng-goreng suatu isu dan kemudian dibahas seolah-olah sebagai fakta. Saya juga pernah ngomongin ini soal terhadap Pak Ganjar kan. Saya bilang jangan terus kemudian menggoreng-goreng atau membuat asumsi-asumsi. Saya pikir itu nggak baik karena kalau memang sudah jelas buktinya pastinya akan dibawa ke persidangan. Begitu juga Pak Ganjar. Saya juga yakin begitu. Memang standar pembuktian itu betul-betul rigid. Yang terkait dengan kasus yang Pak BW sampaikan tadi bahwa ada orang pemberi ini memberikan ke orang lain, dan orang lain ini kemudian orang lainnya disuruh untuk memberikan katanya, dan orang yang memberi ini kemudian orangnya sudah nggak bisa diperiksa lagi, nggak ada lagi. Sehingga dalam konteks pembuktian itu mesti harus jelas. Kalau nggak ada keterangannya itu mana bisa gitu. Dalam gambaran itu menggambarkan bahwa ini bukan masalah tidak mau diperiksa. Tapi masalahnya memang tidak bisa diperiksa untuk dibawa ke persidangan, kurang lebih begitu. Dalam kasus kardus durian tuh Mas, penjelasan KPK itu tahun lalu bulan November. Ada kendala dalam pemeriksaan kasus durian. Kendalanya jelas. Yaitu satu, 2 orang saksi sudah meninggal. Terus kedua, sebelum meninggal pun tidak ada penjelasan bahwa duit ini sampai gitu jelas. Itu ini case kayak gitu. Nah, dalam kasusnya IKTP sudah di pengadilan, saksinya mengatakan ada pemberian, gitu kan. Cuman kemudian saksi itu meninggal sekarang. Betul. Saksi yang berikan langsung meninggal. Dan satu saksi lagi yang mengetahui itu bahwa betul ada pemberian itu kemudian mencabut keterangan itu. Katanya ini saksi ini juga udah meninggal katanya. Saya dapat informasi tapi belum terkonfirmasi. Jadi artinya dari titik itu melalui proses pengadilan IKTP itu betul ada peristiwa pemberian. Betul. Uang. Ya kan? Cuman sebagai alat bukti dia belum cukup sempurna untuk dijadikan dasar dakwaan dan diajukan pengadilan. Tapi peristiwanya well done itu terjadi. Nah, beda dengan yang tadi itu Mas kardus durian. Itu beda. Menurut saya itu ada perbedaannya di situ. Karena kasus itu belum sampai pernah ke pengadilan. Pengadilannya tuh di depan sidang saksinya mengatakan duit itu sampai gitu. Kalau yang ini saksinya mengatakan IKTP sudah sampai ini ke Ganjar Pranowo. Itu kira-kira proses persidangannya kayak begitu. Yang menarik gini Pak BW. Di satu sisi sebetulnya kita senang ya ketika masyarakat kritis kritis bahwa ada kasus harus tuntas gitu ya. Betul, setuju. Kita melihat itu suatu hal yang bagus. Tapi jangan kemudian ada pretensi politik, itu jadi problem. Kalau emang mau kritis, kenapa kok nggak ada yang kritis bahwa perkara bansos contohnya yang diduga kerugian keuangan negaranya triliunan, kok nggak ada yang kritis? Tiba-tiba pura-pura nggak denger gitu kan? Dan bukan hanya bansos, banyak lagi ya. Bansos yang salah satunya gede banget ya Mas ya. Dan kasus-kasus baru ini masih banyak. Dan harusnya KPK disuruh mengerjakan itu, anggarannya besar, jangan terus hanya nangani perkara-perkara menggulik-gulik perkara lama, apa segala macam. Saya bicara begini bukan berarti membela. Saya mendukung setiap penanganan perkara yang tuntas. Korupsi, setuju. Korupsi tuntas dan tidak dan ditangani objektif secara profesional. Tapi kalau kemudian hanya dipakai untuk nakut-nakuti, itu masalah. Dan tentunya kita berharap KPK-nya betul-betul menangani perkara yang besar-besar. Kalau perkara-perkara kecil, penegak hukum lain juga masih bisa mengerjakan. Karena KPK itu diberikan mandat yang serius, mandat yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi, dan bisa menjadi contoh. Hari ini problemnya
problemnya KPK-nya justru menjadi yang paling nggak dipercaya. Nah, ini kan problem, Pak BW. Ya. Gimana Pak BW? Ya setuju. Artinya gini, pertama harus ada prioritas lah untuk menangani itu. Ya. Dan prioritas itu kan bisa dilihat dari satu level kerugiannya. Betul. Menyangkut sesuatu yang sangat besar, terus kemudian impact dari kerugian itu juga menyangkut hajat hidup yang banyak. Maksudnya itu yang diprioritaskan gitu loh. Sehingga dengan begitu KPK bisa menjaga kehormatannya dari tudingan-tudingan bahwa ini ada politisasi, ada kriminalisasi dan macam-macam seperti itu. Menurut saya setuju tuh, dan mungkin kita bisa ajak publik loh Mas. Kira-kira kasus-kasus besar mana aja sih yang seharusnya menjadi perhatian KPK. Kemudian dengan begitu KPK kan harus bertanggung jawab pada publik tuh dalam penggunaan kewenangannya. Nah, publik menyatakan ini kasus yang gedenya ini nih. Tadi Mas Novel mengatakan salah satunya adalah bansos. Mungkin kasus-kasus yang lainnya lagi yang juga sangat strategis itu. Apalagi misalnya Mas? Iya, masih banyak lah Pak. Masih banyak ya. Masih banyak sekali. Dan menarik tadi, saya kira apa yang Pak Biwi katakan tadi soal kasus-kasus besar, coba saya minta pemirsa coba deh dicari tahu. Dan kita mengajak semua elemen, semua pihak untuk kritis. Tapi kritis yang objektif, kritis yang kita baik. Bahas di sini Mas. Nah, nanti kita bahas. Jadi silakan nanti sampaikan di kolom komentar kasus-kasus besar apa yang belum diungkap, dan saya pikir itu bisa menjadi perhatian kita dan kita akan bicarakan. Saya kira itu Pak BW. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.